Salam jumpa, kembali kita berjumpa dalam channel YouTube Curious Institute bersama saya Junri Alo Master Teologi. Kita akan membahas mengenai polemik sekaligus juga beberapa pemahaman yang keliru berkaitan dengan Trinitas. Banyak orang salah memahami bahwa Tritunggal atau Trinitas dipahami sebagai orang-orang Kristen memiliki kepercayaan kepada tiga Tuhan atau tiga Allah. Betulkah konsep ini menjadi hal yang diyakini atau yang dipercayai oleh orang-orang Kristen? Ternyata tidak demikian. Salah satu konsep di dalam Alkitab yang paling banyak menimbulkan persoalan dan salah paham memang mengenai ajaran Trinitas atau Tritunggal. Atau ada juga yang menyebut bahwa Tunggal Tri menjadi sebuah kata yang tepat. Meskipun orang Kristen berkata bahwa mereka percaya kepada satu Allah, tetapi mereka terus-menerus mengalami tuduhan dalam tanda petik bahwa orang Kristen memiliki atau menyembah paling sedikit tiga Allah. Nah, di dalam bahasan ini saya ingin menjelaskan mengenai posisi apakah betul orang Kristen menyembah tiga Allah. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita mengenai konsep ini. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Karena ayat di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa misalnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kita menyembah satu Tuhan dengan tiga pribadi. Satu Tuhan yang esa dengan tiga pribadi. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan satu Tuhan dan tiga pribadi. Alkitab jelas tidak mengajarkan adanya tiga Allah. Juga tidak mengajarkan bahwa Allah memakai tiga topeng yang berbeda. Sementara memainkan peranan dalam drama sejarah, tidak memiliki tiga Allah. Apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Alkitab dinyatakan dalam ajaran Trinitas. Hanya ada satu Allah yang telah menyatakan diri di dalam tiga oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan tiga oknum ini adalah Allah yang esa. Perhatikan baik-baik. Trinitas mengajarkan mengenai satu Allah yang telah menyatakan dirinya dalam tiga oknum, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga oknum ini adalah Allah yang esa. Perhatikan baik, tiga oknum ini adalah Allah yang esa. Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah saja. Misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4, seperti yang saya sampaikan tadi. Bunyinya demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa. Jelas perjanjian lama dan perjanjian baru menyebut mengenai keesaan atau ketunggalan Allah. Allah itu, Tuhan itu esa. Juga di dalam Yesaya 44 ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Bukankah ini adalah sebuah konsep mengenai keesaan Allah? Namun meskipun Allah itu adalah Allah yang esa dalam hakikat atau sifat dasarnya, ia juga adalah tiga oknum. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu adalah kata dalam bentuk jamak. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kejadian 3 ayat 22. Nah, kodrat Allah yang jamak itu disinggung dalam ayat ini, karena dalam hal ini tidak mungkin Allah berbicara kepada malaikat-malaikat. Sebab malaikat-malaikat tidak dapat dan tidak menolong Allah di dalam pekerjaan menciptakan. Di dalam pekerjaan menciptakan, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah malaikat. Bukan malaikat-malaikat. Yesus Kristus bukan malaikat-malaikat, telah menciptakan segala sesuatu. 1 Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2. Di samping pembicaraan mengenai Allah yang esa serta menyinggung kejamakan Allah, Alkitab juga sangat tegas dalam hal menyebut Allah sebagai tiga oknum. Ada satu oknum yang disebut di dalam Alkitab sebagai Bapa,
atau yang kita kenal dengan Allah Bapa. Dan Bapa ditunjukkan sebagai Allah Bapa, Galatia 1 ayat 1. Alkitab juga berbicara mengenai satu oknum yang disebut Yesus, atau anak, atau firman, juga disebut Allah. Firman itu misalnya dalam ayat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Juga Yesus juga menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah fakta-fakta dan bukti-bukti di dalam ayat-ayat Alkitab. Nah, ada oknum yang ketiga yang disebut dalam kitab suci, yaitu oknum ini berbeda dari Bapa dan Anak, juga disebut Allah, yaitu Roh Kudus. Ada satu ayat di dalam dua ayat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Ketika dialog antara Petrus dan Ananias. Kisah para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini adalah dialog. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, kemudian Ananias Safira menyerahkan sebagian, seharusnya menyerahkan semuanya, tapi mereka hanya menyerahkan sebagian. Lalu Petrus mengetahui bahwa mereka tidak jujur. Lalu Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus disamakan dengan Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Oknum ketiga yang berbeda dari Bapa dan Anak. Fakta-fakta dari ajaran Alkitab yang mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, Allah yang esa ini mempunyai kodrat yang jamak. Jadi Allah yang esa satu esensi, satu hakikat, tapi tiga pribadinya. Ini fakta yang dijelaskan oleh Alkitab. Allah yang esa itu mempunyai kodrat yang jamak. Allah yang esa itu disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Namun semuanya dinamakan Allah. Maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, yakni doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Tiga yang esa. Allah yang esa, Allah yang satu hakikat, tiga pribadinya. Doktrin mengenai Trinitas bukanlah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal ini adalah apabila kita tidak membagikan, tidak menyampaikan bukti-bukti Alkitab mengenai Trinitas untuk kepentingan kesatuan. Karena bukti-bukti mengenai kesatuan untuk kepentingan Trinitas sudah dijelaskan dan sudah ada di dalam Alkitab. Kita harus memahami hal ini dan kemudian meyakini hal ini, karena ini yang diajarkan oleh Alkitab. Sebuah analogi atau sebuah gambaran yang dekat dengan cara bagaimana kita menjelaskan mengenai Trinitas atau Tritunggal itu, yaitu penjelasan dari seorang ahli ilmu fisika teoritis. Perhatikan, penjelasan dari ilmu fisika teoritis. Setelah diselidiki, maka ditemukan bahwa kesatuan-kesatuan subatomis memiliki sifat-sifat gelombang W, dalam tanda kurung W, sifat-sifat partikel P besar, tadi W besar, gelombang sifat-sifat gelombang W besar, sifat-sifat partikel P besar, dan sifat-sifat kuantum H kecil. Walaupun sifat-sifat ini dalam banyak hal bertentangan dengan partikel-partikel tidak berdifraksi atau lentur, sedangkan gelombang-gelombang berdifraksi, namun para ahli fisika menjelaskan atau memberikan keterangan atau membuat model suatu elektron seperti P besar, W besar, dan H kecil, PWH. Mereka harus melakukan hal ini supaya dapat memberikan bobot yang tepat terhadap semua data-data yang bersangkut paut. Demikian juga teolog yang berbicara tentang Allah sebagai tiga di dalam satu. Baik ilmuwan maupun teolog itu tidak mengharapkan Anda mendapatkan suatu gambaran melalui model yang dibuatnya. Tujuan dari model-model itu adalah menolong kita semua untuk mengingat fakta yang ada, daripada salah tafsir di dalam realitas. Jadi hakikatnya orang-orang Kristen memiliki Allah yang esa.
satu Allah. Satu Allah dengan tiga pribadi. Jelas itu. Alkitab tidak mengajarkan adanya tiga Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keilahian tiga pribadi dari Allah Bapa, dari Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu sudah dipegang dan diajarkan sejak gereja mula-mula. Gereja telah menolak ajaran-ajaran bidat, modalisme, dan juga ajaran lain yaitu triteisme. Ajaran Tritunggal, Trinitas, beda dengan Trimurti yang ada di Hindu. Beda dengan Brahma, Wisnu, Siwa, tiga dewa, tiga Tuhan, tiga ilah. Tidak, berbeda. Tritunggal adalah satu Allah, satu Tuhan, satu hakikat, yaitu Allah dengan tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Modalisme itu salah satu yang ditentang, yang ditolak oleh gereja, menyampaikan ajaran bahwa modalisme itu adalah ajaran yang menyangkali perbedaan pribadi-pribadi yang ada di dalam keesaan Allah. Jadi mereka menyangkal pribadi-pribadi dalam keesaan Allah. Dan menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah merupakan tiga cara Allah di dalam mengekspresikan dirinya. Ini ditolak oleh gereja. Gereja juga menolak faham mengenai triteisme. Tiga Tuhan, triteisme. Karena triteisme mengungkapkan pernyataan yang salah, yaitu ada tiga keberadaan yang menjadi Allah. Tidak demikian. Istilah pribadi sama sekali tidak berarti adanya perbedaan dalam esensi. Tetapi perbedaan di dalam substansi dari Allah. Substansi pada diri Allah memiliki perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak berbeda secara esensi. Dalam suatu keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain. Tiap pribadi berada di bawah esensi Allah yang murni. Perbedaan substansi ini di dalam wilayah keberadaan bukan merupakan satu keberadaan atau esensi yang terpisah. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut ilahi. Setiap pribadi di dalam Trinitas memiliki peran yang berbeda. Nah, karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Namun, di dalam pelaksanaannya ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan, Anak menebus ciptaan, dan Roh Kudus melahirbarukan dan menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya, yang percaya kepada Kristus. Jadi doktrin Tritunggal tidak secara lengkap menjelaskan tentang karakter Allah yang bersifat misteri itu. Sebaliknya doktrin ini memberikan pembatasan yang tidak boleh kita langkai. Doktrin ini menjelaskan batas pemikiran kita manusia yang terbatas. Doktrin Tritunggal menuntut kita untuk setia pada wahyu yang dinyatakan oleh Allah dalam Alkitab, yang menyatakan bahwa dalam satu pengertian Allah adalah esa, dan dalam pengertian lain dia adalah tiga. Tunggal tri, Allah yang esa yang tiga pribadi. Jadi doktrin Tritunggal atau Trinitas meneguhkan kesatuan Allah di dalam tiga pribadi. Doktrin Tritunggal bukan merupakan satu kontradiksi. Allah memiliki satu esensi dan tiga pribadi. Satu hakikat tapi tiga pribadi. Yang ketiga, Alkitab meneguhkan baik keesaan Allah dan keilahian dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kesimpulan yang keempat. Ketiga pribadi dalam Tritunggal dibedakan melalui karya yang dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kesimpulan yang kelima, doktrin Tritunggal memberikan batasan kepada spekulasi manusia tentang natur Allah. Jadi kesimpulannya orang Kristen tidak menyembah tiga dewa atau triteisme. Orang Kristen menyembah satu Allah, satu Tuhan, dalam hakikat, dalam esensi, satu Allah dengan tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, tapi tiga-tiganya adalah Allah yang esa. Roh Kudus bukan Kristus, Kristus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus.
tapi mereka satu hakikat. Mereka sama-sama Allah. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Mereka satu hakikat Allah dengan 3 pribadi. Saya kira penjelasan ini akan memberikan pencerahan bagi kita, pengertian dan pemahaman. Yang penting bagi kita, untuk kita memahami bahwa orang-orang Kristen menyembah Allah yang benar, Allah yang esa, dengan 3 pribadinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Kita akan bertemu dalam channel saya, channel Kurios Institute, di bagian-bagian berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.